Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, keindahan perempuan menjadi suatu kemuliaan dan sekaligus kehinaan. Dari mulai zaman primitif sampai berkembangnya zaman modern, perempuan menjadi bahan pembicaraan, eksploitasi, dan diskriminasi. Begitu pentingnya tentang perempuan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada perempuan, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya, dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu berbuatlah baik kepada wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, Rasulullah SAW pernah mewasiatkan pada umatnya saat sakit menjelang akhir hayatnya. Di antara 3 pesannya itu adalah tentang sholat, umat, dan perempuan. Saat sakit yang berat itu, Rasulullah masih memikirkan tentang perhatiannya terhadap perempuan. Dan memang sampai zaman sekarang, perkara perempuan tiada habis-habisnya untuk terus dikaji dan diberikan porsi yang besar agar diberikan rasa keadilan bagi perempuan tersebut. Mulai dari ranah domestik sampai ranah publik, perempuan harus dimuliakan dan dihormati. Jangan sampai terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi sorotan di pelbagai zaman itu. Sejak munculnya era industrialisasi, perempuan menjadi objek komoditi pasar. Di sana terdapat eksploitasi terselubung terhadap kaum perempuan. Maka pengenalan atau iklan produk-produk selalu menampilkan perempuan. Bahkan produk yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perempuan pun merasa perempuan perlu ditampilkan. Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana sebenarnya perempuan yang tampil di iklan-iklan produk itu? Bolehkah seorang wanita tampil dalam iklan yang pasti akan dilihat semua orang, laki-laki maupun perempuan? Kaidahnya sangat mudah dan jelas. Semua wanita muslimah diharamkan memperlihatkan apapun dari tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tapak tangannya, baik secara langsung ataupun lewat media televisi. Termasuk juga pada media lainnya, seperti gambar pada majalah, koran, brosur, pamflet, baliho, spanduk, dan lainnya. Para ulama sejak lama telah bersepakat bahwa batas aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Memang ada sebagian ulama yang tidak mencantumkan pengecualian sehingga seluruh tubuh termasuk wajah dan tapak tangan pun dianggap aurat juga. Dan ada juga yang mengecualikan selain wajah dan tapak tangan, yaitu kaki hingga kedua mata kaki. Namun yang menjadi kesepakatan mayoritas jumhur ulama adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Jadi, selama seorang wanita tidak menampakkan auratnya, maka halal baginya untuk tampil di muka publik. Sebagaimana para wanita sahabiyah dan bahkan para istri Rasul sekalipun juga tampil di muka publik. Sedangkan tampil di muka publik dengan terlihat lengan, leher, pundak, dada, betis, paha, dan lainnya, jelas haram hukumnya, meski tanpa niat tampil sensual. Batasannya bukan pada sensualitasnya atau juga bukan pada niatnya, tetapi batasnya secara fisik saja, yaitu aurat. Jadi kaidahnya sederhana dan mudah. Kalau aurat terlihat, haram tampil. Kalau aurat tidak terlihat, boleh tampil. Adapun masalah kosmetik, bedak, lipstik, gincu, corak warna pakaian, model, potongan, dan lainnya adalah wilayah yang oleh masing-masing ulama jadi bahan perbedaan pendapat, mulai dari yang paling longgar hingga yang paling ketat. Tetapi urusan batas aurat semua ulama sepakat. Wallahu a'lam bishawab.
Pemirsa Khazanah, perempuan identik dengan kecantikan. Hampir tidak ada perempuan yang tidak senang kalau dikatakan dirinya cantik dan menarik. Hampir tidak ada pula perempuan yang tidak bangga walau di dalam hati ketika mendapat pujian karena kecantikannya. Tetapi apa jadinya kalau apapun dilakukan demi mengejar kecantikan? Apakah hal itu dapat dibenarkan? Belakangan ini banyak perempuan yang melakukan sulam alis. Fenomena sulam alis dan bulu mata yang dilakukan oleh banyak kaum perempuan ini merupakan salah satu upaya menyesuaikan bentuk alis dan bulu mata dengan bentuk wajah agar tampak lebih serasi. Dan tentu saja tampil lebih cantik dan lebih menarik. Sulam alis dilakukan antara lain dengan cara menyisipkan semacam hair extension pada alis sehingga membuatnya tampak lebih tebal dan alami. Proses pada sulam alis juga dilakukan dengan memasukkan tinta ke lapisan kulit luar yang berupa serat-serat alis dengan bentuk yang telah disesuaikan sebelumnya. Proses itu seperti disebutkan dalam salah satu sumber media kesehatan sama dengan menatokan tinta ke dalam tubuh. Jika demikian, maka sulam alis dapat disamakan dengan praktek menyambung rambut ataupun praktek tato yang pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ada kecenderungan kaum perempuan untuk menyambung rambutnya agar tampak lebih menarik. Tetapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang praktek itu. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah melarang perempuan untuk menato dan meminta ditato. Perempuan yang menyambung rambut dan yang minta untuk disambungkan rambutnya. Dan perempuan yang mencabut alis dan yang minta dicabutkan alisnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i. Tidak sedikit ulama yang memahami bahwa tindakan seperti yang disebutkan dalam hadis ini merupakan wujud iman yang lemah pada diri orang yang melakukannya. Kata mereka, jika iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta itu sudah kuat, tentu apapun yang diberikan Allah kepadanya akan diterimanya dengan senang hati dan lapang dada. Apa yang ada pada kita sekarang ini adalah yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita, termasuk alis yang mungkin tampak kurang menarik. Tindakan ini juga dinilai tidak benar karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang dikenal berpendapat demikian, dan pendapatnya itu menjadi rujukan mayoritas ulama setelahnya, bahkan sampai sekarang. Di sisi lain, mengubah ciptaan Allah itu merupakan ciri perbuatan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan pasti kusesatkan mereka. Dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 118 hingga 119. Ulama-ulama klasik mengatakan bahwa tindakan mencabut bulu alis atau bulu mata adalah tindakan yang tidak dibenarkan agama, kecuali jika ada alasan yang dapat dibenarkan. Lalu seperti apakah alasan yang dibenarkan itu? Lembaga fikih pada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang berpusat di kota Mekah, Arab Saudi menjelaskan bahwa alis yang tidak normal seperti gundul akibat luka bakar atau karena ada kelainan gen dan sejenisnya boleh dilakukan sulam alis untuk mengembalikannya ke keadaan normal. Hal ini pula yang dikemukakan oleh salah seorang ulama kontemporer. Sulam alis yang seperti itu tidak termasuk kategori mengubah ciptaan Allah, tetapi justru mengembalikan alis yang tidak normal ke keadaan semula yang normal. Sedangkan jika tujuan sulam alis itu untuk mempercantik diri, itu terlarang berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melaknat perempuan yang menato dan meminta ditato, perempuan yang mencukur alis dan minta dicukur alis, dan perempuan yang mengikir giginya demi kecantikan. Mereka mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pemirsa khazanah, solat witir adalah solat yang rokaatnya ganjil, minimalnya 1 rokaat dan maksimal 11 rokaat. Walau minimalnya 1 rokaat, namun di antara kita sulit merutinkannya. Padahal seseorang bisa dicap jelek jika tidak pernah solat witir. Para ulama berselisih pendapat apakah solat witir itu wajib ataukah sunnah muakkad atau yang ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ada juga yang mengatakan wajib bagi para penghafal Al-Quran. Namun yang tepat, hukum solat witir adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Mengapa tidak sampai wajib? Karena Nabi SAW tidak memerintahkannya dalam solat yang wajib. Ketika seorang Arab Baduy ditanya mengenai solat wajib, lalu beliau beritahu solat yang wajib itu adalah yang 5 waktu. Ketika itu, orang tersebut berkata, "Aku tidak akan menambah dan mengurangi dari yang itu." Rasulullah SAW pun bersabda, "Sungguh beruntung laki-laki ini jika memang ia jujur dalam perkataannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika menyebutkan solat yang wajib ini tidak disebutkan solat witir, sehingga kesimpulannya hukum solat witir itu sunnah muakkad atau yang ditekankan, yang sudah semestinya dirutinkan. Imam Ahmad sampai menegaskan, siapa yang rutin meninggalkan solat witir, maka ia dicap orang yang jelek. Juga persaksiannya tak pantas diterima. Masalah yang seringkali mengemuka tentang solat witir ini adalah masalah pelaksanaannya. Karena solat witir ini menjadi penutup solat malam, sebagaimana sabda Nabi. Jadikanlah witir sebagai akhir solat malam kalian. Muttafaq alaih. Maka waktu pelaksanaannya terasa berat dilakukan. Lalu bagaimana jika solat witir ini jika dilakukan sebelum tidur atau setelah solat isya? Solat witir setelah solat isya atau sebelum tidur sah dan boleh dilakukan. Mengapa? Karena solat witir adalah bagian dari solat malam yang waktunya panjang, antara setelah solat isya sampai fajar. Rasulullah SAW bersabda, witir antara solat isya hingga terbitnya fajar. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan selainnya. Solat witir sebelum tidur bahkan termasuk yang dianjurkan Nabi SAW. Dan hal inilah yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada sebagian sahabatnya, seperti Abu Hurairah, Abu Darda, dan lainnya. Sekalipun anjuran atau wasiat Nabi ini disampaikan ke beberapa sahabatnya saja, tapi hal ini berlaku untuk seluruh umatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, "Kekasihku SAW mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dari setiap bulan, solat witir sebelum tidur, dan dari solat duha. Maka sungguh itu adalah solatnya awwabin, solatnya orang-orang yang banyak taat kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Mengapa dianjurkan solat witir setelah isya atau sebelum tidur? Anjuran mengawalkan witir sebelum tidur ini ditekankan kepada siapa yang tidak yakin akan terbangun di akhir malam. Ini lebih utama untuk dirinya, dan ini tentunya akan lebih memberikan jaminan tidak meninggalkan solat witir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara kalian yang khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaknya ia witir di awal malam, lalu ia tidur. Dan siapa di antara kalian yang yakin benar bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya ia berwitir di akhir malam. Sebab bacaan di akhir malam dihadiri malaikat dan lebih utama." Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Akan tetapi bagi orang yang yakin akan bangun di akhir malam, maka mengakhirkan witir adalah lebih utama, yaitu di sepertiga malam terakhir, sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Namun perlu diperhatikan, bila sudah melakukan sholat witir setelah isya karena tidak yakin bisa bangun malam, dan ternyata dia bangun di akhir malam lalu sholat tahajud, maka tetap tidak boleh melakukan sholat witir. Karena sholat witir tidak boleh dilakukan 2 kali dalam 1 malam. Rasul SAW bersabda, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 470, Abu Daud nomor 1439, An-Nasa'i nomor 1679. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Maka siapa yang sudah mengerjakan sholat witir awal malam sebelum tidur, lalu ia bangun di sepertiga malam terakhir, hendaknya ia mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat sampai masuk subuh, tanpa harus menutupnya dengan sholat witir, karena sudah dikerjakan sebelum tidur.
Setelah sholat witir dianjurkan mengamalkan doa dengan membaca Subhanal Malikil Quddus, dibaca 3 kali. Artinya, Maha Suci Engkau yang Maha merajai lagi Maha Suci dari berbagai kekurangan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Dibaca 1 kali. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam membaca bacaan tasbih ini biasanya Nabi memanjangkan dan mengangkat suara lebih keras yang ketiga, sebagaimana dituturkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jika Rasulullah SAW telah selesai dari witirnya, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Beliau memanjangkan di akhirnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ibnu Abdurrahman bin Abza juga menuturkan, jika mengucapkan salam, Nabi SAW membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali, lalu beliau mengeraskan suaranya pada ucapan yang ketiga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Wallahu a'lam. Pemirsa, orang berbuat dosa biasanya terjadi karena khilaf. Tapi tak sedikit orang yang secara sadar berbuat dosa, bahkan dosa besar. Masihkah ada pintu ampunan baginya? Lalu bagaimana pula dengan orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara suap? Apakah gajinya halal? Nah, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah akan segera kembali. Pemirsa Khazanah, kita sebagai manusia, namanya khilaf dan melakukan dosa itu lumrah. Karena memang manusia itu mudah khilaf dan lupa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya selama dia menyesal dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang yang namanya berbuat maksiat atau dosa tidak selalu dilakukan karena khilaf atau lupa. Tak sedikit dari kita yang sudah tahu apa yang dilakukannya dosa, bahkan dosa besar, tetapi tetap saja dengan sadar melakukannya karena penasaran. Lalu apakah taubatnya tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada prinsipnya, asalkan seseorang serius bertaubat dalam arti yang sesungguhnya, serta menjalankan semua ketentuan dalam bertaubat, maka kita tidak boleh meragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Maha Penerima Taubat. Jangankan cuma dosa-dosa kecil, bahkan dosa yang besar seperti membunuh nyawa manusia, berzina, termasuk juga dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaha kasihnya, dengan kemaha pengampunnya. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah lebih berbahagia atas taubat hambanya ketika bertaubat, dibandingkan bahagianya seorang kehilangan untanya di padang pasir. Padahal semua bekal makan minumnya di situ, sehingga putus asa, lalu duduk berteduh di bawah bayang pohon tanpa harapan. Lalu tiba-tiba untanya telah berdiri di depannya. Digenggamnya tali kekang unta itu saking bahagianya sambil berkata, ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu, sampai terbalik-balik lantaran terlalu bahagia. Hadis riwayat Muslim. Maka sebelum segala sesuatunya terlambat, seorang yang bertaubat harus yakin 100% bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Orang yang membunuh 99 nyawa kemudian ditambah lagi dengan 1 nyawa pun diampuni dan dimasukkan ke surga setelah bertaubat. Wanita berzina yang hamil ketika datang kepada Rasulullah SAW minta dirajam meski sempat disumpah serapahi oleh beberapa sahabat, namun beliau SAW tegaskan bahwa wanita itu sedang dalam perjalanan menuju surga. Mengapa demikian?
karena dia sudah bertaubat sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah bertaubat dengan ampunan sangat besar, sehingga bila ampunan itu dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, cukuplah untuk mereka bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, posisi yang benar bagi seorang muslim adalah antara khauf dan roja, antara takut dan harap. Takut dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang pernah dilakukan, dan berharap kasih sayang Allah kepada hambanya yang berserah diri. Perlu diperhatikan, taubat itu bisa saja tidak diterima Allah. Taubat seperti apa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, taubat yang tidak diiringi rasa sesal di dalam hati. Orang yang bertaubat namun di dalam hatinya tidak merasakan rasa sesal atas semua kesalahannya yang telah diperbuatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga tidak menyesal untuk menolak taubat hamba yang seperti ini. Orang yang taubat harus menghilangkan semua kenangan masa lalunya. Jangan diceritakan kepada siapapun juga. Allah yang telah menutupi aib itu semoga juga menutupi dosa-dosa sebelumnya dan mulai kehidupan baru yang lebih baik. Kedua, yang tidak diterima taubatnya adalah orang yang bertaubat tapi secara sadar dan terus-menerus mengulangi dosa dan kesalahannya tanpa ada tekad untuk menghentikannya. Tentu tidak akan diterima taubatnya, sebab pada hakikatnya dia tidak bertaubat. Agar orang yang sudah taubat itu jangan sampai mengulangi lagi, salah satunya dengan cara pindah dari suasana dan lingkungan yang selama ini memberikan peluang melakukan itu. Orang yang taubat harus hidup di tengah orang-orang saleh dan selalu menjaga hukum Allah, bukan lingkungan yang mendiamkan apabila ada kemungkaran dan kebatilan, sehingga apapun yang dia lakukan akan selalu ada orang-orang yang dengan ikhlas mengingatkan. Ketiga, yang tidak diterima taubatnya adalah jika tidak mendapat maaf dari orang lain. Ini khusus untuk dosa yang terkait dengan hak milik orang lain, seperti dosa memukul, menyakiti, mencuri, menipu, dan merugikan orang lain. Maka perlu permintaan maaf kepada mereka yang telah dizalimi itu. Hal ini mengingat bahwa hak orang lain yang telah diambil secara zalim itu masih tetap akan dituntut oleh pemiliknya kelak di akhirat. Bahkan seorang yang mati syahid sekalipun tetap akan dimintai pertanggungjawaban urusan hutangnya yang belum selesai. Padahal orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa dihisap lagi amal-amalnya. Dengan demikian, bila seseorang bertaubat atas dosa yang pernah dilakukannya dengan taubat yang sesungguhnya, serta diiringi dengan minta ampun kepada Allah, penyesalan dan meninggalkan semua dosa-dosa itu, lalu mulai kehidupan baru yang jauh dari dosa dan suci dari noda, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dan memasukkan hambanya yang bertaubat itu ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Aku melakukan zina dengan seorang wanita, lalu aku diberikan rezeki Allah dengan bertaubat. Setelah itu aku ingin menikahinya. Namun orang-orang berkata sambil menyitir ayat Allah, seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga atau dengan musyrik." Lalu Ibnu Abbas berkata, ayat itu bukan untuk kasus itu. Nikahilah dia. Bila ada dosa maka aku yang menanggungnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Hatim. Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, bolehkah setelah itu menikahinya? Ibnu Umar menjawab, iya, bila keduanya bertaubat dan memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, suap menyuap sudah menjadi budaya yang menjalar di setiap segmen kehidupan bermasyarakat. Sejak dari tingkatan yang paling bawah dengan nilai puluhan ribu hingga miliaran, bahkan triliunan rupiah. Wilayah yang biasanya ditumbuhi kebiasaan suap menyuap dengan subur adalah lapangan pekerjaan. Banyak kita dengar bahwa dalam penerimaan pegawai, baik swasta maupun negeri, terjadi suap menyuap atau sogok menyogok dengan tujuan agar si pelamar dapat diterima bekerja di tempat yang bersangkutan. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus tahu seperti apa rambu-rambu agama yang terkait dengan kegiatan suap menyuap ini. Islam secara tegas mengharamkan suap atau sogok. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman,
Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42. Menurut Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan makanan haram yang tersebut dalam ayat adalah makanan hasil suap menyuap. Kedua belah pihak, baik penyuap maupun penerima suap, telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hukum suap adalah haram. Jika demikian, bagaimana dengan orang yang melamar pekerjaan melakukan praktek suap saat diterima di pekerjaan itu? Apakah gaji yang diterima itu dapat dikatakan halal? Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan jikalau si pelamar itu telah terlanjur bekerja di tempat tersebut? Para ulama memerinci masalah ini berdasarkan bentuk praktik yang terjadi di lapangan. Pemberi sejumlah uang saat melamar sebuah pekerjaan, baik negeri maupun swasta, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, orang yang tidak berhak atas pekerjaan yang dilamarnya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya, seorang lulusan S1 memberikan sejumlah uang, jasa atau benda agar diterima menjadi pegawai, padahal syaratnya adalah lulusan S2. Kelompok pertama ini jelas melakukan perbuatan yang diharamkan karena memberikan suap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, dan ini berarti merampas hak orang lain atau menzolimi orang lain. Bila benar-benar diterima kerja, maka mereka tidak berhak menerima gajinya. Lalu bagaimana jika dia ingin bertobat? Jika yang bersangkutan ingin bertobat menurut sebuah fatwa dari fatwa tarjih, maka dia harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melepaskan jabatannya itu dan mencari pekerjaan lain yang memberinya upah atau gaji yang halal. Adapun orang yang sebenarnya berhak atas pekerjaan tersebut karena telah memenuhi syarat-syaratnya, namun masih harus diseleksi untuk menentukan siapa yang diterima, kemudian memberikan sogokan agar bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya sebelum keputusan penerimaan, maka dia juga telah melakukan perbuatan haram. Namun, bila benar-benar diterima kerja, dia tetap berhak menerima gaji karena telah bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetapi tetap berdosa karena cara masuknya menzalimi orang lain dengan menyuap. Jika yang bersangkutan ingin bertaubat, maka harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Berbeda halnya dengan orang yang sebenarnya telah memenuhi syarat dan lulus seleksi, namun haknya ditahan oleh oknum panitia dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan membayar uang dalam jumlah tertentu. Maka menurut sebagian ulama, dia tidak berdosa. Dalam kasus ini, hanya penerima suap saja yang menanggung dosanya. Orang tersebut justru menjadi korban pemerasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila mereka benar-benar diterima kerja, maka berhak menerima gajinya dan gaji itu pun halal. Akan tetapi, bila memiliki iman yang kuat dan mengedepankan sikap tawakal kepada Allah sehingga menolak untuk memberikan uang suap, maka itulah yang lebih baik, dan insya Allah akan diganti dengan sumber rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Ibnul Qayyim berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu, karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan kebijaksanaannya hendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.